blessing ini kata ini. Tanpa ada biaya apa-apa. Ya walaupun Anda punya BPJS, walaupun tidak punya BPJS. Ini luar biasa. Masyarakat harus tahu ini. Jadi jangan takut tes swab. Jangan takut kalau Anda tiba-tiba dinyatakan Anda positif. Ya jangan berpikir uang dari mana, biaya segala macam. Masuk saja ke rumah sakit. Itu pemerintah menanggung. Ya. Nah, ini perlu. Ini bukan slogan. Ini adalah satu bukti nyata bahwa memang itu terjadi. Dan kalau ada pungutan, barangkali bisa melapor. Kan begitu. Oke, Ci. Dengan kata lain sudah bisa pulang. Nah, kemudian kembali ke rumah. Tentu akan ada interaksi lagi dengan keluarga, dengan lingkungan, dengan tetangga. Nah, ini kan perlu persiapan juga. Get socialized ini perlu persiapan. Nah, bagaimana membuat mereka tidak rasa khawatir dengan kita, dan kita juga harus menunjukkan bahwa I'm fine, gitu kan. Aku nggak ada masalah, jangan pikir nanti bisa kambuh lagi. Banyak orang kan berpikir begitu. Nah, kemudian, oh jangan-jangan dia belum sembuh. Nah, itu apa yang Uci lakukan dan Iman lakukan? Iya, jadi kalau pas mungkin lebih ke kondisi tubuh aku ya saat itu. Jadi pada saat pulang itu kan aku haid, jadi kondisi aku turun lagi gitu. Oh, jadi, itu bahaya juga ya. Iya, jadi istilahnya udah pulang gitu kan, udah berjuang gitu di rumah sakit, terus tiba-tiba pas pulang haid turun tuh. Jadi berasa down banget, dan begitu saya ngelihat hasil lab saya. HB-nya rendah, leukositnya rendah banget gitu. Jadi pas pulang justru hasil tes saya tuh turun semua gitu. Iya. Saya stres banget Bang. Jadi pada saat pulang itu saya justru istilahnya di rumah sakit udah bisa tidur, udah tenang gitu kan. Saya langsung panik attack lagi, debar-debar lagi, ngos-ngosan lagi gitu kan. Saya langsung mikir ini malah bukan karena COVID-nya, ini mah karena gue stres. Saya sadar itu, Pada teriak-teriak Bang. Dan udah gitu di rumah kan anak-anak kan gampang berantem gitu kan. Jadi saya nggak campur aduk lah, udahlah saya mikirin kesehatan. Yang ngadepin Iman yang bandel ya nggak mau percaya betul lah. Iya, jadi akhirnya saya sebenarnya psikis itu yang bikin saya ketika pulang itu tergoncang, karena saya istilahnya udahlah berjuang di rumah sakit, sampai rumah kok kondisi gue malah nggak bagus kayak gitu kan, down gitu. Dan itu emang dirasakan semua pasien COVID Bang. Jadi ketika selesai isolasi, mereka merasa down karena kayak capek gitu, lelah gitu. Tapi semua bukan hanya COVID, semua penyakit juga. Kalau kita keluar dari rumah sakit, di rumah itu mulai ketidakteraturan itu, jadwal terutama makan obat jam berapa itu nggak teratur. Itu pasti ada grafik menurun lah. Nah, oke. Iya. Nah, kalau saya sebenarnya berusaha untuk kalau makan dan segala macam berusaha tepat waktu ya, tapi lebih ke psikisnya gitu, lebih bahwa saya nggak bisa terima kalau ternyata hasil lab darah saya itu jelek gitu. Jadi kondisi seperti itu gitu. Tapi akhirnya saya dapat insight dan masukan dari dokter. Saya tanya sama dokter kantor juga, dan akhirnya menenangkan saya bahwa yang Mbak Suci lakukan itu wajar, bahwa Mbak Suci habis perang lawan virus, tubuh Mbak Suci lelah, itu wajar banget gitu. Apalagi virusnya ini virus yang baru, yang orang nggak tahu kayak gimana gitu kan, untuk melewatinya juga ya susah gitu, butuh perjuangan gitu. Jadi saya akhirnya tenang gitu, jadi akhirnya saya bisa itu. Cuman saya kan lanjutkan isolasi mandiri lagi Bang di kamar, jadi saya nggak keluar rumah, nggak keluar kamar, dan saya nggak berinteraksi dengan tetangga tuh saya nggak. Jadi memang saya benar-benar di kamar aja gitu. Jadi kayak kembali ke masa isolasi awal di rumah, awal-awal gitu. Jadi kayak gitu, saya masih berinteraksi. Jadi saya sembari nunggu hasil lab dari rumah sakit keluar, saya konsultasi ke kantor saya, hasil lab saya belum keluar nih, saya udah 22 hari saya bergejala, kapan saya bisa swab gitu kan. Akhirnya kantor memberikan fasilitas swab ke saya gitu. Jadi akhirnya saya swab mandiri dengan kantor gitu. Udah keluar hasilnya? Udah keluar hasilnya kemarin negatif. Gitu. Alhamdulillah. 2 hari lalu negatif. Alhamdulillah. Jadi total 25 hari saya bergejala dan isolasi. Nah sebenarnya yang kalau misalnya Abang bilang gap sosialisasi itu lebih ke orang-orang rumah. Mas Iman atau ayah ibu saya dengan tetangga-tetangga sekitar itu yang lebih berat gitu. Karena ayah ibu saya tuh orangnya aktif di lingkungan rumah gitu kan, pengajian gitu kan. Terus usia juga sudah berapa, di atas 60 barangkali?
Ayah saya 68, ibu saya 62. Jadi di atas usia dua-duanya. Rentan lah. Iya, rentan makanya. Itu waktu itu ibu saya cerita. Jadi dia kan datang ke pengajian. Pengajiannya emang dikit orangnya, tapi nggak ada yang datang sama sekali, Bang. Padahal udah negatif. Padahal ibu saya negatif, udah keluar negatif. Takut sama ibu saya gitu. Nah, ini dia panik ini. Iya, orang-orang takut sama ibu saya, tapi saya udah bilang, untung ibu saya itu sama kayak saya. Saya kan orangnya cuek, Bang. Saya nggak peduli orang mikirin apa tentang saya. Menurut saya ini bukan aib. Orang saya jaga diri saya melindungi Anda juga dengan saya isolasi gitu. Ya. Gitu. Ibu saya juga seperti itu. Dan yang perlu ditekankan, kalimat yang harus digarisbawahi adalah bahwa COVID ini, orang yang terkena COVID ini bukan aib. Tidak memalukan, tidak perlu disembunyikan. Iya, justru kalau disembunyikan ketika kita sakit, kita nggak tertangani, itu justru berbahaya bagi saya ya. Makanya saya terbuka banget, saya benar-benar dengan penyakit saya, gejala-gejala saya catat gitu kan. Saya yakin banget kan biar saya tertangani, biar kalau saya cepat sembuh, keluarga akhirnya yang yang interaksi sama saya terhindar gitu. Saya mikirnya kayak begitu. Jadi saya melindungi orang sekitar saya justru dengan saya isolasi gitu kan. Sekarang saya mau tanya orang yang ada di sekitar. Man, bagaimana perasaan kau selama uji 25 hari itu sakit? Complicated, Bang. Gimana? Apa namanya? Bercomplicated lah. Oh ya. Karena kan ya perhatian kan pecah dua, Bang. Jadi ke uji juga, ke anak juga gitu loh. Pekerjaan lagi satu lagi. Ya. Ya pekerjaan sih nggak terlalu WFH ya sekarang ya. Ya WFH nggak terlalu dipikir sih, cuman itu aja. Di atas segala-galanya adalah kesehatan, itulah. Kesehatan benar. Juga. Tapi lu kok masih stres gue lihat sekarang? Senyumnya. Enggak lah, Bang. Dia emang namanya stres mulu, Bang. Iya betul. Nah, tapi stres itu, aku stres karena kami sudah ada 8 bulan nggak ketemu, nggak nongkrong, nggak kopi. Ya, persis itu dia benar. Jadi nggak pernah ketemu orang juga nggak lama sih, sebentar terus langsung jalan lagi. Karena kerumunan gitu nggak boleh juga gitu, Bang. Ya soalnya saya bawa sama dia, saya bilang, iya. Kamu ketemu sama siapa? Saya setiap hari kalau bisa dia keluar rumah, saya nanya sama dia, kamu ketemu sama siapa? Gitu kan. Ketemu ini gitu kan. Aduh, saya selalu, jangan ketemu orang dulu. Saya bawel banget sama dia gitu. Kan dia masih ketemu sama orang, ketemu sama kakaknya gitu, Bang. Jadi ada urusan-urusan yang perlu diurus gitu. Itu kan yang justru menurut saya, dia beresiko gitu. Tapi saya salut sih ketahanan tubuh. Makanya kita kan butuh berkomunikasi. Kalau kita kan yang membuat kita stres itu kalau kita tidak bisa berkomunikasi. Nah, nggak tahu. Aku tiba-tiba aja tanpa berpikir, aku menemukan cara. Di bulan Maret itu langsung aku siapkan ini, membuat Zoom, di mana aku bisa ngobrol sama siapa aja. I'm free. Aku bebas. Jadi berkomunikasi sama orang itu kan membuka pikiran, kita tidak stres. Nah, benar, Bang. Ya, jadi pakailah tiap hari Zoom ini. Zoom aja nggak siapa-siapa, terserah. Cuman menjelang uji pulang ke rumah itu, Bang, saya koordinasi tuh, Bang, sama RT RW juga. Untuk disinfektan, disemprot disinfektan seluruh rumah, Bang. Itu dan akhirnya RT RW cepat tanggap, mereka kontak PMI Depok untuk disemprot disinfektan seluruh rumah, Bang. Nanti disemprot seperti fogging itu ya? Iya, kayak fogging. Dia cairan kimianya gitu kan. Dan itu semuanya tuh, Bang. Wah, dia pakai APD itu. Petugas PMI datang ke rumah, semprot langsung bagian-bagian rumah sampai ke dalam-dalam. Dan sehingga harus keluar dari rumah kan? Keluar, harus karena disinfektan itu agak keras banget kayaknya, Bang. Ya, fogging dan aja, terutama ya, putus serangga aja kita nggak tahan kok. Iya benar. Dan terutama yang fokus
itu di kamar sini bang, untuk disinfektan, biar apa namanya istilahnya virus-virusnya tuh mati gitu loh bang. Ya, ya. Nah setelah udah apa namanya udah disemprot, baru beberapa hari kemudian Uci datang isolasi di kamar ini. Ya. Gitu. Protokol kesehatannya memang seperti itu bang, ketat banget gitu loh. Ya. Jadi nggak sembarangan gitu. Jadi sekarang Uci harus ketemu dokter lagi satu saat untuk bertanya, enggak? Iya, jadi 7 hari setelah saya keluar dari rumah sakit, saya kontrol. Kan belum 7 hari, Bang. Jadi kontrolnya ke puskesmas, Bang. Bukan ke rumah sakitnya, tapi ke puskesmas. Tetap gitu. dijaga lah. Terutama Iya, kepada tetap orang jaga. tua, kepada ayah, ibu yang usianya sudah over 60 kan. Nah, itu Iya. Nah, saya masih sebenarnya saya masih pakai masker sebenarnya di rumah gitu. Dalam rumah pakai masker. Meskipun saya udah negatif, saya juga tetap khawatir ya dengan Mas Iman. Aku juga pakai masker di rumah ini, yakin aja kan. Soalnya kalau terus-terusan pakai masker, kata orang man, ini joke-nya man. Pakai masker terus juga bisa mati, kehilangan H2O. Ya, disedot arang terus, mati juga. Itu berefek banget Bang buat aku yang di rumah sakit, karena aku di rumah sakit 24 jam pakai masker kan Bang. Pusing Bang, benar-benar. Ya, betul. Saya akhirnya karena waktu di rumah sakit yang bersama dengan orang-orang banyak itu 6 orang lain, saya beli air purifier buat saya napas. Biasanya jadi taruh di samping tempat tidur biar bisa hirup udara segar. Karena saya khawatir banget gitu, saya nggak bisa ngirup udara, pusing kepala saya. Jadi makanya di kamar kita juga harus taruh itu kayaknya air purifier. Iya, jadi airnya bisa dipakai. Iya, jadi ini untuk fresh air ya. Kenapa tadi Uci milih dekat jendela? Karena fresh air. Betul. Jadi begini ya, itu, ya man. Kita harus hati-hati juga, karena begini. Sekarang harapan kita yang kita gantung, seluruh umat manusia mengharapkan vaksin, ya. Tetapi vaksin itu tidak semudah itu. Kalau kita lihat, kita punya pemerintahan kemarin membeli vaksin dari sini dari sana, kemudian dia bilang langsung bisa dibagikan. Tidak begitu. Jadi aku agak sedikit juga merasakan kenapa penjelasan itu terlampau mudah. Ada vaksin, Anda sembuh. Enggak begitu. Sebenarnya untuk membawa vaksin ini, mentransfer vaksin ini ke negara lain, itu juga berat. Karena dia harus dari bawah 17 derajat. Dan kemudian penyimpanannya, storage-nya juga perlu. Dan kemudian, vaksin itu juga tidak sepenuhnya aman juga tanpa gejala. Sekarang ada 2 orang katanya yang ada alergi, mulai timbul alergi terhadap vaksin itu. Nah ini kan berbahaya. Jadi, mari kita beranggapan bahwa 2021 belum tentu ini akan hilang. Bahkan aku lebih cenderung berpendapat bahwa ini akan seperti selesma, seperti flu. Ya, jadi dia tetap ada. Nah, apa kebaikannya yang bagus buat kita adalah bahwa kita harus terus menjaga diri kita, meningkatkan imunitas kita. Sekarang tinggal menjaga diri. Jadi satu hal yang baik kalau kita bilang hikmah daripada datangnya virus ini, kita lihat sekarang gaya hidup orang sudah berubah. Ya, kita sekarang mau keluar rumah kita nggak mandi, nggak apa-apa. Tapi kita masuk ke rumah, kita harus mandi. Bersih-bersih. Masuk ke kamar tempat tidur harus bersih. Nah kemudian kita mulai cuci tangan tiap hari. Dulu mungkin kuku kita pun hitam, kita nggak peduli. Sekarang kita diajar hidup bersih. Dan ini satu hal yang hilang sama kita sudah berapa puluh tahun. Sebab waktu kecil dulu kita diajarin cuci tangan, cara mencuci tangan pun dikasih tahu caranya, ya kan? Nah sekarang orang sudah mulai sadar akan kebersihan bahwa yang bisa menangkal COVID bukan hanya vaksin, tetapi adalah juga kebiasaan hidup sehat, kebiasaan hidup bersih. Mudah-mudahan aku tidak salah. Iya benar Bang. Nah, ya. Sama satu lagi Bang, kalau aku sih mungkin aku udah istilahnya protokol kesehatan, hidup bersih dan segala macam. Tapi ada satu yang harus benar-benar kita sebagai umat sebagai manusia ya harus punya, itu adalah imun tubuh yang sehat. Jadi ketika itu turun, lengah gitu ya kita ya, imun tubuh kita turun, terus kita lengah, kita masuk gitu. Imun tubuh yang sehat itu dengan makan makanan bergizi, tidur yang cukup, olahraga, 3 itu. Sekarang saya ke Mas Iman, ke anak-anak, udah jangan makan aja dulu, makan yang banyak gitu kan. Nggak usah pilih-pilih segala macam, kita ikutin aja hidup sehat. Terus saya
kasih vitamin, suplemen tambahan untuk daya tahan tubuh gitu kan. Vitamin C, vitamin D, berjemur, lalu zinc juga penting gitu. Terus sama buah-buahan gitu. Itu penting banget. Jadi sekarang saya jajan kayaknya milih-milih juga gitu. Jadi biar lebih jaga diri juga buat keluarga sama anak-anak sih. Karena menurut saya Bang, mungkin strain virusnya itu kayak flu, tapi rasanya bukan flu Bang. Kayak kalau flu tuh nggak kayak gini, nggak ninggalin bekas di tubuh gitu loh Bang. Tapi kalau COVID ini, dia stay di badan kita Bang. Bangkainya tuh nimbul. Saya sampai sekarang nggak bisa cium jauh tuh nggak bisa Bang. Saya nggak bisa semprot kamar set gitu kan dengan obat nyamuk. Yang biasanya langsung set gitu kan. Saya tuh sensitif dengan bau gitu. Tapi itu akan bisa kembali kan itu indera penciuman itu? Lama, bisa 6 bulan, 7 bulan gitu. Jadi begini, benar. Jadi aku juga berpikir begitu ya. Kalau dilihat sekarang aku di rumah, badanku tambah besar nih. Ini 100 kilo lebih man, dari 85 gua naik sampai 100 kilo lebih. Wah. Tapi orang I don't care. Aku bilang, karena aku harus menjaga aku punya kesehatan, makan apa aja. Tidur, cuma tidur agak kurang memang. Kalau bikin begini nih, bisa sampai pagi. Nanti kalau untuk soal ngurusin kan gampang. Tunggu aja sekarang. Nanti setelah ini mulai agak menurun trennya, nah baru kita kuruskan badan kita. Jadi tidak ada diet lagi, tidak ada. Tapi harus obat tetap setiap pagi, malam tidur diusahakan cukup. Nah, pikiran penting. Nah, jangan pikiran macam-macam, harus positive thinking semua. Imunitas tubuh akan naik. Kalau aku mungkin lebih kepada semoga banyak orang lebih aware dengan penyakit ini gitu, karena ketika kita sakit apapun itu, kalau bisa untuk menghindari penularan antar keluarga, siapa yang sakit, mau itu batuk pilek, mau itu gejala tipes, pakai masker di rumah dan langsung pisah tidur dengan orang rumah. Jadi istilahnya memisahkan diri, menjaga diri, pakai masker di rumah gitu. Itu penting banget untuk pencegahan awal. Dan terakhir, COVID itu bukan aib. Kalau misalnya kena, segera sampaikan ke RT RW atau orang lain yang pernah kena, dan kita harus melindungi orang sekitar. Jangan egois, harus terbuka, jangan egois. Kalau jangan ngerasa ini kayak flu, no. Ketika yang kena itu adalah orang, aku aja yang kena aja sakit, badan tuh sakit gitu ya. Apalagi misalnya orang yang tua, orang yang punya komorbid, itu akan lebih sakit buat mereka. Jadi saya ngerasa ini nggak bisa kita anggap remeh gitu loh. Jangan sombong. Ini nggak kena gue, orang yang kena tuh justru gitu-gitu. Betul. Jangan sombong. Itu jangan sombong. Dan aku juga masih heran kalau ada orang bilang nggak ada itu COVID. Jutaan loh. Aku malah berpikir lebih jauh. Ini jangan-jangan manusia ini akan extinct, akan hilang dengan COVID ini. Bayangin kalau matinya sejuta dalam tempo 10 tahun, 20 tahun, barangkali itu udah nurun. Apalagi kalau tingkat kelahiran sudah rendah. Jadi gini, betul yang Uci bilang tadi, jangan anggap enteng, perkuat imunitas tubuh, dan ini juga bukan penyakit aib, bukan tidak memalukan, dan kemudian jangan takut berobat, biaya ada dari pemerintah. Orang tidak mau swab karena takut nanti gua sakit, siapa yang biayai? Nah, ini satu penjelasan bahwa Anda sakit dibiayai oleh pemerintah. Dengan BPJS atau tidak dengan BPJS, Anda ditanggung kalau Anda terkena COVID ini. Oke, Bang? Iya, Bang. Bisa ketawa-ketawa lagi sekarang. Sekarang jadi ini tempat konsultasi orang-orang di Instagram. Kalau misalnya mau nanya-nanya ke aku, bisa ke Instagram @sucinuz. Udah itu. Jadi orang banyak yang nanya kok Bang. Jadi kadang-kadang gini, orang punya COVID itu Bang, dan keluarganya itu butuh support. Saya ngerasa support system itu sangat-sangat penting buat orang yang punya COVID, karena kita tuh lagi dijauhin orang gitu. Saat itu ngerasa gitu ya, jadi kita kan dijauhin orang, keluarga kita dijauhin, ternyata enggak. Saya ngerasa ketika saya COVID, saya justru orang-orang tuh perhatian sama saya benar-benar terharu banget deh. Saya ngerasa tidak ditinggali oleh siapa-siapa gitu, karena saya terbuka. Karena saya terbuka, orang ada perhatian sama saya. Jadi saya ngerasa ini adalah kewajiban saya untuk kasih tahu ke orang-orang bahwa ya, COVID ini bukan lu akan bisa. Friend indeed is a friend indeed ya. Dan kemudian that's what friends are for. Nah, kan begitu ya. Oke. Man, yang penting iman dulu nih. Jangan banyak merengut. Jangan banyak merengut, Man. Merengut aja. Kalau ketawa. Jadi makin kecil matanya, Bang. Ya, udah. Dengar musik, rock. Uci, nonton drama Korea, selesai urusan. Oke, ya kita ketemu lagi ya. Thank you. Udah waktunya, terima kasih. Oke, thank you ya, dadah ya. Thank you. Yuk. Iya, Bang. Yuk. Assalamualaikum.
Salam. Salam.